Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Desmita Hasanah, biasa dipanggil Anggun. Saya berasal dari kelas 1C, D4 Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang resume pada mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen dan Bisnis, yaitu mengenai tentang konsep dasar ekonomi. Nah, langsung saja kita mulai presentasi saya pada hari ini. Yang pertama, kita share screen terlebih dahulu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Pada bab 2 ini, kita akan mempelajari tentang konsep dasar ekonomi. Ini adalah resume yang telah saya buat. Yang pertama, ada konsep dasar ekonomi. Yang A, ada keinginan dan kebutuhan untuk mendorong ekonomi. Setiap hari kita membuat keputusan tentang bagaimana membelanjakan uang kita dengan baik dan benar. Kita harus bisa memilih mana yang kita inginkan dan mana yang kita butuhkan. Keinginan dan kebutuhan menentukan produk atau jasa apa yang akan kita sediakan dalam sebuah ekonomi. Nah, keinginan adalah hal yang tidak harus dimiliki untuk bertahan hidup, tetapi ingin dimiliki. Sedangkan kebutuhan adalah hal-hal yang harus kita miliki untuk bertahan hidup. Contoh dari kebutuhan adalah yaitu makanan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Sekelompok orang mungkin memiliki keinginan yang sama. Individu juga memiliki keinginan pribadi. Yang pertama, kita akan masuk bagaimana memuaskan keinginan dan kebutuhan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut wants and needs drive the economy. Bisnis berguna untuk menyediakan barang dan jasa untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia. Yang pertama, ada barang. Barang adalah produk fisik. Contohnya yaitu sepatu roda, bahan makanan, dan telepon ataupun barang-barang yang ada di rumah kita. Yang kedua, ada layanan. Apa itu layanan? Layanan adalah tugas yang dilakukan bisnis untuk konsumen. Ini termasuk tugas yang dilakukan orang atau mesin. Seperti barang, layanan diberikan dengan biaya. Yang B, kita akan masuk kepada bagaimana sumber daya membatasi kemampuan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut how resources limit the ability to satisfy wants and needs. Kebanyakan orang memiliki keinginan yang tidak terbatas untuk barang ataupun jasa. Pemasar mempromosikan barang atau jasa yang akan menarik bagi banyak orang. Semakin banyak uang yang dihasilkan, semakin banyak pula barang atau jasa yang didapatkan untuk dibeli. Namun, hanya sedikit orang yang memiliki sumber daya yang cukup untuk memuaskan semua keinginan mereka. Baiklah, selanjutnya pada konsep dasar ekonomi, kita akan mempelajari tentang memaksimalkan sumber daya. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut juga making the most of your resources. Yang pertama, sebelumnya kita harus tahu dulu sumber daya itu apa. Sumber daya adalah barang yang dapat digunakan orang untuk membuat atau memperoleh apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka inginkan. Contoh sumber daya yang termasuk adalah uang, bahan bakar, dan tenaga kerja. Pada bagian ini, yang pertama kita akan masuk kepada bagaimana memaksimalkan sumber daya. Setiap hari kita membuat pilihan tentang bagaimana kita akan menghabiskan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Kita harus membuat keputusan penting ini dengan hati-hati agar tidak salah pilih dalam konsep dasar ekonomi. Kita dapat memanfaatkan sumber daya dengan membuat pilihan terbaik tentang apa yang harus dibeli. Kita tidak boleh berfoya-foya. Yang kedua, pada bagian ini, kita akan masuk kepada proses pengambilan keputusan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut the decision making process. Nah, pada ini kita akan mengetahui tentang bagaimana proses dalam mengambil sebuah keputusan dalam
ekonomi. Yang pertama, kita harus identifikasi situasinya terlebih dahulu agar kita tidak salah-salah dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, kita identifikasi kemungkinan tindakan yang akan kita lakukan selanjutnya. Yang ketiga, kita harus tentukan pro dan kontra dari barang yang akan kita beli atau layanan yang akan kita gunakan. Setelah kita menentukan pro dan kontranya, kita akan langsung membuat keputusan. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan mengevaluasi keputusan yang telah kita buat. Apakah keputusan tersebut sudah benar atau keputusan tersebut malah merugikan atau salah. Selanjutnya, kita akan masuk kepada poin D. Poin D yaitu bagaimana mendefinisikan bisnis atau how to define business. Yang pertama, kita harus tahu dulu bisnis itu apa. Bisnis secara umum adalah setiap kegiatan komersial yang mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa kepada orang lain dengan imbalannya yaitu berupa uang. Selanjutnya, dalam bisnis kita pasti akan mendapatkan keuntungan. Apa itu keuntungan? Keuntungan adalah sisa uang setelah bisnis membayar biaya penyediaan barang atau jasanya. Bisnis menyediakan konsumen dan bisnis lain dengan kebutuhan seperti makanan, pakaian, perumahan, perawatan medis, dan transportasi. Pada bagian ini, kita akan mengetahui juga motif bisnis yaitu untuk menguntungkan. Ketika melakukan bisnis, baik di bidang barang dan jasa dengan motivasi untuk menghasilkan keuntungan. Pasti kita mendirikan sebuah bisnis, kita untuk menghasilkan keuntungan. Tanpa profit, sebuah perusahaan tidak dapat bertahan. Nah, keuntungan disebut juga dengan laba. Laba adalah imbalan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dari sebuah bisnis. Yang kedua, kita akan masuk kepada kompetisi yang signifikan. Perusahaan berkembang dalam menghadapi persaingan yaitu dengan cara berusaha untuk memenangkan pelanggan. Agar perusahaan tersebut berhasil bersaing dalam ekonomi global, mereka harus menawarkan produk yang berkualitas dengan layanan yang luar biasa di harga yang kompetitif atau harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, kita akan masuk kepada poin E, yaitu aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis yaitu kegiatan-kegiatan apa yang ada dalam sebuah bisnis. Kita mungkin terkejut mengetahui semua aktivitas bisnis dilakukan ketika mengembangkan produk atau jasa. Maka, untuk menghadapi hal tersebut, kita harus, yang pertama, kita harus mengidentifikasi peluang untuk produk atau layanan. Yang kedua, kita harus mengevaluasi permintaan produk atau jasa dalam bisnis kita. Yang ketiga, mendapatkan uang awal dan modal operasional. Yang keempat, mengelola produksi barang atau jasa. Yang kelima, kita akan memasarkan barang atau jasa dalam sebuah bisnis kita. Dan yang terakhir, kita akan menyimpan catatan untuk memenuhi persyaratan pemerintah dan meningkatkan prosesnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu sumber daya ekonomi dan sistem atau economic resource and system. Yang pertama, kita akan tahu bagaimana membuat keputusan ekonomi atau making economy decisions. Sumber daya adalah item yang masuk ke pembuatan barang dan jasa. Kekurangan sumber daya ini disebut dengan kelangkaan. Nah, prinsip kelangkaan menyatakan bahwa ada yang terbatas sumber daya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan, dan ada juga yang tidak terbatas. Karena sumber daya dalam persediaan terbatas, untuk memiliki suatu hal mungkin berarti melepaskan sesuatu hal yang lain agar tidak terjadi kelangkaan dalam sebuah ekonomi. Nah, yang B, kita akan masuk kepada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor apa aja yang akan mempengaruhi produksi kita dalam sebuah bisnis? Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut juga dengan factors of production. Faktor produksi adalah semua sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam masyarakat. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi faktor-faktor produksi? Faktor produksi dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, sumber daya alam.
Sumber daya alam adalah bahan baku dari alam yang dimanfaatkan untuk memproduksi barang. Pohon, air, dan biji-bijian adalah sumber daya alam. Sumber daya alam seringkali dapat diolah dengan berbagai cara untuk menghasilkan barang. Nah, bahkan bahan sintetis atau buatan yang diproduksi adalah dibuat dengan menggabungkan atau mengubah dari sumber daya alam. Selanjutnya yang mempengaruhi faktor produksi yaitu sumber daya tenaga kerja. Setiap jenis usaha membutuhkan sumber daya tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sumber daya tenaga kerja adalah orang-orang yang membuat barang dan jasa yang untungnya mereka dibayar. Selanjutnya, yang ketiga, faktor produksi adalah sumber daya modal. Kita harus mengetahui dulu apa itu sumber daya modal. Sumber daya modal merupakan faktor produksi lain dalam sebuah bisnis. Sumber daya modal tidak sama dengan modal ataupun uang. Sumber daya modal adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, seperti bangunan, material, dan peralatan. Mereka disebut juga dengan barang modal. Nah, yang terakhir yang mempengaruhi faktor sebuah produksi yaitu sumber daya kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan memenuhi keinginan masyarakat yang berubah dan sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya kewirausahaan digunakan oleh orang-orang untuk mengenali peluang dan memulai bisnis mereka. Sebelumnya, kita harus tahu dulu kewirausahaan itu apa. Kewirausahaan adalah proses mengenali bisnis peluang, mengujinya di pasar, dan mengumpulkan sumber daya diperlukan untuk memulai dan menjalankan sebuah bisnis. Wirausahawan adalah orang atau individu yang melakukan penciptaan, pengorganisasian, dan kepemilikan dari sebuah bisnis. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pertanyaan dasar ekonomi atau basic economy question. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu atau kelompok individu berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara membuat pilihan. Semua masyarakat harus membuat pilihan untuk menghadapi beberapa bentuk kelangkaan agar kelangkaan tersebut tidak terjadi secara terus-menerus. Yang D, kita akan mengetahui berbagai jenis ekonomi atau different type of economics. Sistem ekonomi adalah metode yang digunakan masyarakat untuk mendistribusikan sumber daya. Sistem ekonomi yang berbeda menjawab 3 pertanyaan dasar ekonomi dengan cara yang berbeda pula. 2 tipe dasar ekonomi sistem adalah ekonomi pasar dan ekonomi komando. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada ekonomi pasar atau market economics. Selanjutnya, kita harus tahu dulu ekonomi pasar itu apa. Ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana ekonomi keputusan dibuat di pasar. Pasar adalah tempat pembeli dan penjual bertemu untuk bertukar barang dan jasa, biasanya dalam bentuk uang. Ekonomi pasar juga disebut juga sebagai perusahaan swasta, sistem hadiah, sistem perusahaan bebas atau kapitalisme. Yang kedua, yaitu ada juga ekonomi komando atau command economies. Ekonomi komando adalah sistem pemerintah di mana otoritas pusat membuat keputusan ekonomi kunci. Pemerintah mendikte apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan siapa yang akan mendapatkan barangnya atau siapa yang akan menjadi konsumennya. Pemerintah memiliki dan mengendalikan semua sumber daya dalam sebuah bisnis. Nah, selain kedua hal tersebut, maka akan terjadi juga ekonomi campuran. Nah, ekonomi campuran ini disebut juga dengan mixed economies. Ekonomi campuran adalah ekonomi yang sifatnya campuran dengan menggabungkan unsur kapitalisme dan sosialisme menjadi satu. Pada kenyataannya, hanya sedikit negara yang memiliki ekonomi pasar murni atau murni perintah ekonomi. Sebagian besar negara memiliki ekonomi campuran di kepemilikan pribadi atas properti dan keputusan individu pembuatannya. Perekonomian campuran adalah perekonomian yang terdiri dari keduanya, yaitu perusahaan swasta dan publik. Nah, pada bab ini mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan, yaitu pada bagian konsep dasar ekonomi.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.